Setelah kita men-setting mikrotik, langkah selanjutnya kita konfigurasi pada antena bulat M2 sebagai pemancar atau access point. Sambungkan antena dengan laptop. Dengan cara, sambungkan kabel UTP dari antena ke port adaptor PoE. Pada umumnya, adaptor PoE tersebut memiliki dua port RJ45, yaitu port PoE dan port LAN, dan satu port DC-in. Untuk masuk ke menu konfigurasi pada antena, kita mengakses IP default dari antena radio tersebut, yaitu 192.168.1.20. Namun sebelum itu, kita harus setting terlebih dahulu IP pada laptop kita, supaya berada dalam satu segmen IP dengan antena. Lalu kita cek dengan ping ke IP antena tersebut. Apakah laptop kita sudah terhubung ke antena atau belum? Nah, di sini bisa terlihat bahwa laptop kita sudah terhubung dengan antena. Setelah itu, buka web browser dan akses IP default antena radio tersebut. Karena setting antena ini melalui web config, tidak bisa menggunakan aplikasi seperti setting mikrotik. Masukkan username dan password default antenanya, yaitu username-nya adalah UBNT dan password-nya adalah UBNT. Pilih country-nya, yaitu Indonesia. Kemudian language-nya, kita biarkan saja English. Kemudian kita centang opsi ini, lalu klik login. Nah, ini adalah menu konfigurasi dari antena bulat M2. Maka kita lanjut untuk men-settingnya. Untuk men-settingnya sebagai pemancar atau access point, kita masuk ke menu wireless. Pada wireless mode, di sini secara default sebagai station. Maka kita harus ubah mode wireless-nya menjadi access point. Lalu di sini kita bisa ubah SSID-nya. Misalkan saya menggunakan PTP SMKTI Singaraja. Channel width-nya biarkan saja 40 MHz. Dan frekuensinya kita biarkan saja auto. Kemudian, agar jaringan kita aman, kita perlu setting security-nya. Di sini kita pilih WPA2AS. Kemudian isikan passwordnya bebas. Setelah diisikan, kita klik change, lalu apply. Nah, ketika terjadi disconnect seperti ini, kita perlu reload saja. Ketikkan IP-nya ulang, lalu klik enter. Nah, jika sudah nampil lagi, masuk ke menu network, pastikan network modenya sudah bridge. Lalu, pada manajemen IP address, pilih DHCP dan ganti IP-nya. Kenapa harus diganti? Karena supaya tidak terjadi konflik dengan IP yang lainnya, karena modem di atas menggunakan DHCP server dan menggunakan NetID 1. Klik change, kemudian apply. Biasanya setelah kita simpan, akan keluar dari menu konfigurasi, karena IP antenanya sudah diubah.
Maka, kita perlu ubah juga IP pada laptop kita, agar berada dalam satu jaringan dengan antena. Di sini klik lanjutkan saja. Masukkan kembali username dan password defaultnya. Kemudian, pada menu main, akan terlihat status dari antenanya, seperti wireless modenya adalah access point, SSID-nya adalah PPTP SMKTI Singaraja, dan lainnya. Jika sudah selesai men-settingnya, lepaskan kabel UTP yang terhubung ke laptop. Lalu pasang kabel tersebut ke port 2 pada mikrotik. Lalu, kita lanjut setting antena yang lagi satunya sebagai station.